Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di waktu ini kita akan membahas soal-soal latihan untuk PTS yang diadakan di bulan September dan bulan Oktober. Soal-soal review PTS ini akan diberikan kepada siswa-siswi kelas 11 SMA. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita memulai membahas soal, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. 16. Gadis. Yang kedua, itu semakin beringas kepala yang dijambaknya sampai tertunduk-tunduk. Seisi kelas riuh, susah payah aku melerai. Kalimat ketiga, mereka suasananya semakin gaduh saat Rina mulai menangis. Cepat kutarik. Kalimat yang keempat, tubuh si gadis menjauh, tapi kalimat kelima, itu hanya membuat si pemilik rambut yang dijambaknya mengaduh kesakitan. Bentukan kata yang tidak baku ditandai dengan nomor. Yang tidak baku adalah yang nomor 2B, karena dijambak itu bahasa bakunya adalah ditarik. 17. Kalimat yang mengandung perintah disebut kalimat A. Interrogatif, B. Imperatif, C. Deklaratif, D. Jamak, E. Tunggal. Yang disebut dengan kalimat perintah adalah yang B. Imperatif jawabannya. Kemudian nomor 18, yang merupakan struktur dari teks prosedur kompleks adalah A. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan, B. Koda interpretasi, C. Argumentasi penegasan ulang pendapat, D. Pembukaan isi penutup, E. Klasifikasi anggota aspek yang dilapori. Jawabannya adalah yang A. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan. 19. Kalimat yang berfungsi untuk memberi informasi disebut kalimat A. Jamak, B. Imperatif, C. Interrogatif, D. Deklaratif, dan yang E-nya adalah tunggal. Jadi jawabannya adalah deklaratif, yang namakan kalimat yang berfungsi memberikan informasi. Sekarang nomor 17. Teks eksplanasi bertujuan A. Menyatakan hasil laporan observasi, B. Menyajikan hiburan, C. Menyatakan penutupan, D. Menyatakan deklarasi. Jawabannya adalah teks eksplanasi itu adalah yang A. Menyatakan hasil laporan observasi. Sekarang nomor 17. Bagian akhir atau penutup biasanya disebut A. Reorientasi, B. Koda, C. Konklusi, D. Krisis, E. Interpretasi. Jawabannya yang dinamakan akhir atau penutup itu adalah B. Koda. 21. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah A. Isinya memuat fakta,
B. Adanya langkah prosedur. C. Adanya langkah pembuatan. D. Membuat unsur kekonyolan. E. Terdapat unsur persuasif di dalamnya. Jawabannya adalah yang A. Isinya memuat fakta. 22. Dalam struktur teks eksplanasi ada berapa bagian? A. 2 bagian, B. 3 bagian, C. 4 bagian, D. 5 bagian, dan E. 1 bagian. Jawabannya adalah yang D. 5 bagian. 23. Pendeskripsian yang digunakan untuk menggambarkan sifat tokoh aku dalam kutipan tersebut adalah A. Penjelasan langsung, B. Penggambaran fisik pelaku, C. Ucapan-ucapan pelakunya, D. Dialog para pelaku, E. Pikiran-pikiran pelaku. Jawabannya adalah yang B. Menggambarkan fisik pelaku. 24. Bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksama. Teks untuk nomor 10. Astagfirullah, orang sekeren ini mau meminjam duit dari aku. Berjas, berdasi, bersepatu kilat. Mungkin cuma bercanda. Tetapi tidak, ia serius. Aku juga jadi menanggapinya sungguh-sungguh. Berapa? 500.000 saja, nanti saya ganti. Sebetulnya aku masih mempunyai lebih dari 1 juta di dompetku. Tetapi bagaimana aku harus menyerahkan duit pada manusia yang belum jelas ujung pangkalnya? Bagiku, aku tidak tahu di mana Andre tinggal, tidak tahu pekerjaannya, tidak tahu studi apa di Yogyakarta. Bahkan suku bangsanya pun aku tak tahu. Dilihat dari pakaiannya yang perlente, menurut perasaanku Andre bukan orang yang harus dikasihani. Lain halnya kalau pakaian rombeng atau buruk misalnya. Saya tidak cukup 500.000, baru belanja sih. Sudut pandang yang digunakan pada kutipan cerpen tersebut adalah A. Orang pertama, B. Orang kedua, C. Orang ketiga, D. Orang pertama dan kedua, E. Orang kedua dan ketiga. Jawabannya adalah A. Orang pertama. 25. Sifat tokoh aku dalam kutipan tersebut adalah A. Tidak mudah percaya, B. Mau menang sendiri, C. Kikir, D. Serakah, E. Sombong. Jawabannya adalah yang A. Tidak mudah percaya. Itu nomor 25. Sekarang nomor 26. Paragraf induktif adalah A. Kalimat utama di awal paragraf, B. Kalimat utama di akhir paragraf, C. Kalimat utama di tengah paragraf, D. Kalimat utama di awal dan di tengah paragraf, E. Kalimat utama menyebar di seluruh paragraf. Jawabannya adalah yang B. Kalimat utama di akhir paragraf. 27. Suatu informasi ditulis pada saat A. Sebelum peristiwa terjadi, B. Setelah peristiwa terjadi, C. Setelah dan sebelum peristiwa terjadi, D. Sesuai keinginan penulis. Jawabannya adalah yang B. Setelah peristiwa terjadi. 28. Setelah dituang di tabung bambu, cairan manis atau nira tersebut kemudian disaring, ditampung dalam tempayan, kemudian direbus sampai mendidih.
Dalam waktu lebih kurang 2 jam, cairan tersebut akan mengental dan berwarna coklat. Selanjutnya diturunkan dan diaduk dengan posisi miring agar menjadi dingin. Lebih kurang 20 menit cairan gula merah tersebut siap dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan eksposisi. A. Klarifikasi, B-nya proses, C. rincian, D. analisis, dan E. strukturisasi. Jawabannya adalah rincian yang C. 28. Gempa yang terjadi dalam perut bumi akan mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal, sehingga dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat. Hal ini kemudian akan memicu ketidakseimbangan pada air lautan yang kemudian terdorong menjadi gelombang besar yang bergerak mencapai wilayah daratan. Tema teks di atas adalah A. Penyebab gempa, B. Akibat terjadinya gempa, C. Proses gempa di permukaan bumi, D. Pengaruh gempa terhadap daratan, E. Rentang waktu terjadinya gempa bumi. Jawabannya adalah penyebab gempa yang A ya. 29. Kilat boleh dikatakan ponsel sejuta umat. Dengan harga yang murah, ponsel ini lumayan laku di pasaran, terutama untuk pemula yang tidak membutuhkan fitur ala kadarnya. Untuk itulah pada bahasan klinik kali ini, tabloid pulsa mengangkat tema troubleshooting pada ponsel kilat, terutama mengenai masalah sinyal. Inti paragraf tersebut adalah kilat termasuk ponsel sejuta umat karena murah. B. Pulsa membahas masalah signal pada ponsel kilat. C. Kilat laku di pasaran karena harganya murah. D. Ponsel kilat memiliki fitur ala kadarnya. E. Ponsel kilat banyak dimiliki oleh pemula. Jawabannya adalah yang A. Inti paragrafnya yaitu kilat termasuk ponsel sejuta umat karena murah. 30. Cermatilah paragraf berikut. Jasa-jasa ekologi yang berdampak. Jasa-jasa ekologi yang terdapat di kawasan ekosistem leisure mencakup penyediaan air bersih, pengendalian erosi, banjir, pengaturan iklim lokal, penyerapan karbon, perikanan air tawar. Titik-titik keindahan alam mendukung industri pariwisata. Jasa-jasa ini hanya dapat tersedia. Titik-titik di kawasan ekosistem leisure dijaga dan dipelihara, fungsinya sebagai suatu kesatuan interaksi yang utuh. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada paragraf tersebut adalah A. Atau tetapi sebab, B. Yaitu bahkan bahwa, C. Serta yakni dan, D. Dan serta jika, E. Karena misalnya apabila. Jawabannya adalah yang D. Dan serta jika. Nah, itulah pembahasan soal-soal latihan PTS sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.